Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fatia dengan NIM 2123040. Saya dari jurusan PAI dari kelas PAI 5B, di mana saya akan melakukan praktek mengajar deep learning pada kelas 10 semester 1 pada bab 2, di mana materinya itu adalah kebenaran penurunan Al-Quran. Baik, tanpa memperpanjang, saya mulai pembahasan atau prakteknya. Di mana yang pertama itu adalah salam pada Ananda semuanya yang telah hadir pada kelas yang kita cintai ini. Kita mulai dengan berdoa dahulu. Diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua dipersilahkan untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, Ibu ingin bertanya dahulu ya. Ada dari teman-teman Ananda yang mungkin tidak hadir pada pertemuan ini. Apakah Ananda bisa memberitahukan kepada Ibu siapa saja teman Ananda yang tidak hadir? Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu semuanya hadir dan kita lengkap di kelas ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu ingin, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin mengasah pengetahuan Anda dulu ya. Jadi Ibu ingin memberikan pertanyaan ya, yaitu mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus seperti buku pelajaran? Apakah ada anak-anak sekalian yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu tadi? Baik, silahkan Ananda, silahkan menjawab. Masya Allah, sekali jawabannya benar. Karena benar sekali Malaikat Jibril yang telah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad, yang menyampaikan itu secara beransur-ansur, di mana Malaikat Jibril dapat kalam dari Allah dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru Nabi menyampaikan kepada para sahabat, tabi'in, selanjutnya baru pada umatnya. Dari itu kita bisa ambil karena dikirimkan secara beransur-ansur, sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam memahaminya, atau kita perlu mentababuri dulu gitu kan, satu demi satu ayat yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kita secara semuanya disampaikan dalam satu pelajaran, mungkin kita tidak akan paham, tidak akan meresap pengetahuannya. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah tujuan pembelajaran kita, Anda sekalian, peserta didik mampu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, memahami proses penulisannya secara bertahap, serta menganalisis sejarah penurunan Al-Quran serta bukti keotentikan wahyu. Baik, anak-anak sekalian, Ibu ingin memotivasi dulu ya untuk anak-anak Ibu sekalian. Kenapa sih kita perlu mempelajari kebenaran penurunan Al-Quran ini? Tentu kita pentingnya Ananda. Bagaimana kita ingin sayang ke Al-Quran, akan mengimani Rasul kita yang telah menyampaikan Al-Quran kalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak tahu kan, kalau kita nggak tahu, bagaimana kita akan sayang? Apakah kita mampu mengamalkan ajaran Al-Quran yang kita bisa baca sekarang ini, kalau kita nggak tahu proses kebenaran penurunannya gimana? Entah sebelum kita belajar ini kita nggak tahu kan bagaimana penurunannya. Mungkin kalau kita tahu, mungkin hanya sedikit gitu kan, belum sampai kita
masih di ujungnya kita paham, tapi belum sampai ke dalamnya kita mampu mengamalkan atau memahami inti dari kebenaran penurunan Al-Quran ini. Karena itulah kita mulai belajar bagaimana kebenaran penurunan Al-Quran. Baik ananda sekalian, kita masuk kepada pembahasan materi kita. Yang pertama itu adalah, baik ananda, tolong diperhatikan, ibu akan menyampaikan atau ibu akan melampirkan slide PPT. Tolong ananda sekalian perhatikan dari slide PPT yang telah ibu jabarkan tadi, di mana pembahasan kita yang pertama itu adalah mengenai tahap penurunan Al-Quran. Seperti ananda ketahui sekalian, materi kita yang atau kita bahas pertama itu adalah mengenai tahap penurunan Al-Quran ya ananda. Nampak kan di sini ada proses wahyu pertama, di mana seperti ibu jelaskan tadi, Nabi pada usia 40 tahun berdiam di Gua Hira dan sampailah nanti malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, di mana wahyu pertama itu ada di Gua Hira. Beliau menerima wahyu yang berupa surat pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana menandai awal kenabian dan kerasulan beliau. Di sini di Gua Hira ini Rasul menerima wahyu pertama ananda sekalian. Jadi Al-Quran ini pertama diturunkan itu memang secara beransur-ansur ananda, tidak secara langsung turun semuanya, karena kalau diturunkan semuanya tentu nanti tidak akan paham yang namanya kita sebagai manusia. Kalau diturunkan secara tidak meresap gitu, tidak meresap ke dalam hati kita, apabila kalau Al-Quran itu diturunkan secara banyak gitu kan, dimana pada saat itu agama Islam belum berkembang secara luas. Jadinya kalau di penurunan Al-Quran itu secara langsung aja, tidak bertahap, tentu akan terjadi kebingungan. Makanya bertahap-tahap dulu pemahamannya, dari yang dasar dulu sampai yang lebih kompleks. Baik, di sini kita lanjutkan pembahasan selanjutnya itu tentang tempat penurunan. Tempat penurunan seperti ibu jelaskan tadi, tempat penurunannya itu di Gua Hira. Di Gua Hira tepatnya di Jabar Nur, Mekah, dan lokasi turunnya wahyu pertama. Juga ada diturunkan di Baitul Izzah, langit dunia ini. Penyampaian wahyu itu disampaikan oleh malaikat apa? Betul sekali Ananda, betul, oleh malaikat Jibril. Durasi pengumpulannya berapa Ananda? Siapa Ananda, anak ibu sekalian yang bisa jawab? Silakan Ananda. Bagus, jadi bagus sekali jawabannya. Berarti Ananda memang menyimak materinya. Betul. Jadi penurunan Al-Quran ini selama durasi penurunannya ini adalah 23 tahun secara bertahap. Baik Ananda, kita masuk kepada materi yang kedua. Apa materi kedua Ananda? Ada anak ibu yang bisa jawab? Betul sekali, karena ibu sudah menampilkan slide PPT-nya ya. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama, memudahkan pemahaman dan pengingatan. Ya Allah, Masya Allah sekali kan Al-Quran ini. Maksudnya gimana sih Ananda? Memudahkan pemahaman dan pengingatan. Apa sih maksudnya Ananda? Apakah ada dari Ananda sekalian yang tahu maksud dari kalimat ini? Silahkan Ananda yang sebelah kiri ibu untuk memberikan tanggapan. Masya Allah sekali Ananda, benar. Jadi
Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur atau bertahap ini agar manusia itu mudah paham ya, mudah diingat. Seperti kita ketahui, manusia ini tuh kalau sesuatu itu diulang-ulang secara terus menerus pasti akan lebih cepat paham kan. Makanya dalam ingatan kita, kalau kita baca Al-Quran terus menerus, pasti kita nanti beberapa ayat itu pasti hafal sama kita. Apalagi kalau kita rajin murajaah kan, rajin hafalnya, maka kita tidak mungkin untuk kita hafal. Masya Allah, itulah kemujizatan Al-Quran. Sangat orang yang membacanya hatinya tenang, raganya juga tenang. Masya Allah sekali ya Nanda. Yang kedua, ibu masuk yang poin subbab keduanya itu adalah apa ya, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Masya Allah. Jadi ini juga ibu ingin bertanya kepada anda sekalian, maksudnya ini gimana sih ya menyesuaikan kebutuhan masyarakat? Silakan anda jawab. Oh, Masya Allah sekali. Jadi ibu hargai jawaban Ananda, tapi ibu ingin sedikit memberikan tambahan ya. Jadi penurunan Al-Quran yang beransur-ansur ini, lebih tepatnya ibu berikan masukannya sedikit untuk memungkinkan penyelesaian hukum dan ajaran dengan peristiwa serta kebutuhan aktual yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebuah peristiwa yang menyebabkan Al-Quran ini turun, ayat ini turun, surat ini turun. Jadi Al-Quran ini turun itu sebagai jawaban atau solusi yang Allah berikan kepada kita atau kepada umat manusia. Nabi dalam menyelesaikan masalah itu pasti berpatokan kepada apa? Kepada hukum Allah, yaitu pada Al-Quran. Nabi berminta kepada Allah untuk berikan kalam. Nah, jadi kalam ini berupa ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Ananda, kita lanjut. Yang itu selanjutnya membangun kepercayaan kepada Nabi. Jadi salah satu hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini adalah membangun kepercayaan kepada Nabi. Ibu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi Al-Quran ini tuh sebagai bukti kemujizatan Nabi atau kenabian Nabi, memperkuat identitas hati pemeluk agama ini bahwa Nabi ini memang Rasul Allah, manusia pilihan Allah yang diberikan kemujizatan yaitu Al-Quran. Jadi gak sembarang orang Allah berikan kalam berupa Al-Quran atau kemujizatan berupa Al-Quran, tapi tentu orang-orang tertentu seperti Nabi kita. Baik Ananda, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu adalah sebab-sebab Al-Quran diturunkan. Pasti Allah mengirimkan Al-Quran kepada kita, tentu harus ada sebabnya. Jadi Ananda, yang pertama itu adalah sebagai petunjuk hidup. Apakah ada dari Ananda atau anak-anak ibu sekalian ada yang tahu nggak petunjuk hidup itu maksudnya? Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup itu maksudnya apa? Silahkan Ananda yang telah menunjuk tangan. Wah, jawabannya bagus sekali ya Ananda. Jadi benar, Al-Quran itu menjadi petunjuk kita dalam apa? Dalam kehidupan Anda. Dalam segala sendi kehidupan, Al-Quran itu menjadi petunjuk kita, patokan kita dalam menjalankan kehidupan. Baik ada hukum yang mengatur kita, itu namanya Al-Quran. Hukum yang mengatur segala seluk-beluk kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi atau segala sendi kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Selanjutnya, menjawab pertanyaan umat. Jadi Anda sekalian tahu nggak apa maksud dari menjawab pertanyaan umat sebab Al-Quran diturunkan ini? Ya Anda silakan. Wah, bagus sekali, benar. Jadi untuk menjawab pertanyaan umat
Ya, dimana seperti tadi sama dari penjelasannya awal, menjawab pertanyaan umat ini, maksudnya Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi solusi dari masalah yang telah dihadapi umat. Makanya dia menjadi penjawab pertanyaan umat. Jadi Al-Quran ini, apapun segala sesuatu yang ditanyakan oleh umat atau masalah yang dihadapi oleh umat manusia, Al-Quran menjadi pemecah solusi atau solusi dari permasalahan tersebut atas isu-isu atau permasalahan di dalam masyarakat, di mana Nabi itu menjadikan dalil hukumnya itu dari Al-Quran untuk menyelesaikan atau memberikan penjelasan atau jalan keluar dari permasalahan umat-umatnya. Selanjutnya, ibu masuk kepada poin selanjutnya, menegaskan ajaran agama. Jadi maksud menegaskan ajaran agama ini adalah Al-Quran ini menegaskan bahwa agama Islam adalah salah satu-satunya agama yang memiliki kitab yang sangat-sangat sempurna, di mana kita ketahui sebelum Al-Quran itu diturunkan banyak sekali kitab, tapi dalam versi yang berbeda-beda maknanya. Tapi kalau Al-Quran ini diturunkan dengan gaya bahasa yang berbeda dan menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi dia bukan asal turunnya Ananda. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk yang sangat luar biasa, menjadi penyempurna atau penyatu dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya adalah mengoreksi perilaku yang salah. Itu Ananda sekalian, sebab Al-Quran diturunkan memberi koreksi perilaku yang salah. Misalkan seorang itu mencuri, Ananda, dari Al-Quran dalil hukum orang yang mencuri apa, Ananda? Haram kan? Nah, kenapa orang dapat mengoreksi atau menentukan hukum itu? Ya, dari Al-Quran itu orang yang memiliki ketepatan dalam memberikan keputusan itu tentu harus memiliki dalil dulu, yaitu dalilnya dari Al-Quran. Tidak asal boleh memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada orang lain. Kalau kita mengoreksi orang lain, hendaknya kita memiliki dalil hukum yang kuat. Yaitu salah satunya yang dapat kita jadikan dalil kita itu adalah Al-Quran. Selanjutnya Ananda, apakah dari Ananda Ibu ada yang ingin bertanya? Masya Allah. Jadi Ananda tadi bertanya ya, kenapa pada saat itu banyak orang yang mempertanyakan Al-Quran pada zaman Mekah ini. Seperti kita ketahui Nanda, Ibu jawab ya, pada zaman dahulu itu gak seluruhnya orang Islam, tentu ada orang dari agama lain juga yang tentu akan mempertanyakan tentang Al-Quran ini, yang gak mengimani Al-Quran kita ini. Jadi Al-Quran ini tuh sebagai bukti kemujizatan Nabi, dimana banyak pada zaman itu orang gak percaya Nabi itu sebagai utusan Allah, malah dianggap sebagai orang halu yang mengaku sebagai wali Allah. Jadi untuk menguatkan keteguhan orang muslim dan menjawab dari tantangan orang non-muslim atau orang-orang yang mempertanyakan kenabian Nabi, makanya Al-Quran ini diturunkan. Turunlah Al-Quran ini sebagai bukti bahwa Nabi itu benar-benar Nabi, sebagai wali Allah, bukan sembarangan orang yang dipilih, tapi benar-benar orang yang tepat. Allah yang memilih sendiri Nabi kita. Baik ya Nanda, sudah dijawab. Kita masuk kepada selanjutnya adalah sejarah penulisan Al-Quran. Jadi Nanda tolong dipahami ya, atau dibaca dari slide PPT Ibu, dimana tadi Al-Quran itu sejarah penulisannya. Al-Quran dimulai
dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi belum ditulis ya Ananda. Tapi setelah uh, tapi dihafal ya Ananda. Pesan untuk terus menjaga kemurniannya. Jadi dulu tuh pada zaman Nabi belum ditulis, tapi masih berupa dihafal-hafal oleh para sahabat, para hafiz-hafiz. Turun ayat dihafal kayak gitu. Penulisan ayat, Nabi Muhammad menugaskan para sahabat pilihan untuk menuliskan wahyu dengan hati-hati. Mereka dikenal sebagai penulis wahyu. Jadi di sini bukan maksudnya Nabi yang memerintahkan secara langsung. Nabi belum ada. Pada masa khalifah selanjutnya itu belum sampai Nabi wafat, belum ada perintah untuk menuliskan. Tapi pada khalifah selanjutnya baru ada, karena nanti dikhawatirkan karena terjadinya perang itu nanti hilanglah nanti atau gugur banyak para penghafal Al-Quran ini yang gugur Ananda. Jadi dikhawatirkan nanti Al-Quran ini hilang dari peradaban. Nah itu makanya ada usulan untuk baru penulisan Al-Quran. Jadi wahyu-wahyu yang ditulis itu oleh para sahabat, ada beberapa media yang digunakan seperti pelepah kurma, tulang. Nah di situ juga ada kulit kambing juga ada. Jadi yang pertama kita bahas itu pada pengumpulan oleh Khalifah Abu Bakar, di mana di perang yang telah ibu jelaskan tadi, ada perang yang menyebabkan para hafiz meninggal itu, di mana perang Yamamah mengakibatkan gugurnya banyak para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir dan mengusulkan pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran ini dikarenakan tadi ada perang yang terjadi, di mana para hafiz ini ikut berperang juga, makanya banyak yang meninggal atau syahid. Makanya nanti dikhawatirkan para penghafal ini gugur, nanti banyak yang gugur, nanti hilang Al-Quran dari peradaban. Makanya untuk terus menjaga keautentikan Al-Quran diusulkan untuk penulisan Al-Quran, di mana Zaid bin Tasabit ditugaskan untuk mengumpulkan dari berbagai sumber. Jadi Zaid ini ditunjuk untuk sebagai orang yang menulis Al-Quran itu yang pertama. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah kodifikasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, di mana perluasan kota menyebabkan perbedaan bacaan ini berbeda. Pada masa Khalifah Abu Bakar udah mulai kan, tapi Al-Quran ini masih berbeda-beda bentuknya dari tempat yang satu dengan tempat yang lain, atau daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena dialek atau gaya bahasa yang berbeda. Jadi karena perbedaan qiraat di kota-kota ini, jadi Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan pelisihan antar umat ini karena perbedaan dialek bacaannya itu kan berbeda dulu. Jadi komite dipimpin oleh, dibuat sebuah komite komite untuk menyusun atau Al-Quran ini dijadikan seragam gitu kan, bacanya seragam gitu, yang dipimpin oleh Zaid bin Tasabit untuk menyusun mushaf standar. Jadi ini tujuannya itu untuk menyatukan bacaan dan mencegah perpecahan. Jadi kalau seandainya Al-Quran setiap daerah di Arab itu berbeda, Ananda, itu susah kan, susah kita. Nanti orang sini ke sini baca Al-Quran beda, kita dengar nanti, kenapa dia berbeda bacaannya? Ada terjadi nanti perselisihan, Ananda. Makanya nanti disamakan atau pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ini dijadikan satu saja gitu. Yang kita kenal pada saat ini itu kan
mushaf Utsmani itu kan. Nah, itu disatukan menjadi satu mushaf, sehingga yang kita baca pada sekarang ini adalah dari hasil uh, men, uh, hasil pembaruan, jadi disatukan atau dijadikan satu bacaannya gitu kan, satu kiroat gitu. Jadi agar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain satu bacaannya, agar yang tadi untuk menjaga agar umat ini tidak berselisih karena perbedaan pembacaan kiroat ini. Nah, dimana tadi kan nama mushaf yang hasil dari pembaruannya itu namanya kan mushaf Utsmani, yang menjadi dasar keagamaan Al-Quran yang kita kenal saat sekarang ini, yang untuk menjadi mengakhiri dari perpecahan tadi menjadi satu bacaan yang bisa dibaca oleh seluruh gitu kan, seluruh umat manusia walaupun daerahnya berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk kepada ibu Nana. Ibu ingin membagi kelompok ya untuk mendiskusikan tentang materi yang telah kita belajar tadi. Jadi nanti antara satu kelompok akan mempresentasikan dan kita dengar bersama. Baik, silakan untuk Ananda untuk mempresentasikan bukan kesimpulan tapi dari analisis dari kelompoknya. Mungkin hanya beberapa ya Ananda. Silakan Ananda. Wah, Masya Allah, antara kelompok ini yang telah membacakan, kita beri apresiasi, tepuk tangan Anda semuanya. Selanjutnya kepada kelompok selanjutnya untuk membacakan. Mari kita simak Ananda. Wah, bagus sekali yang telah Ibu dengarkan atau Ibu pahami dari penjelasan antara kelompok Ananda ini. Sudah bagus sekali pemahamannya tentang kebenaran penurunan Al-Quran ini, Masya Allah sekali ya. Jadi dapat Ibu atau buat kita refleksi ya Ananda. Jadi Ibu ingin sedikit memberikan refleksi ya kepada Ananda sekalian, atau memberikan masukan juga ya. Jadi refleksinya kita kan tadi sudah memberikan atau menampilkan opini kita ya. Anda sekalian telah memaju memberikan pandangannya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang Ibu dengar tadi sudah luar biasa. Jadi dapat kita ambil pemahaman atau kesimpulan, atau dari Anda tadi ada yang ingin menyampaikan refleksinya, tidak harus yang tampil tadi tapi yang lainnya juga boleh. Silahkan Ananda untuk menyampaikan refleksinya. Baik sekali pemahamannya, terima kasih. Tepuk juga tangan untuk teman-teman tadi yang sudah tampil dan yang sudah berani memberikan opini, memberikan refleksi kepada kita. Tepuk tangan Ananda. Baik, mungkin Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan ya Ananda. Jadi yang pertama itu adalah proses dan durasi di mana Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, di mana untuk mengikuti atau latar belakang proses penurunan Al-Quran ini secara beransur-ansur adalah untuk mengikuti kebutuhan dan peristiwa sesuai dengan masalah atau isu-isu yang terjadi. Al-Quran yang diturunkan masalah atau menjadi masalah yang ada, dan tujuan Al-Quran yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan utama dari
penurunan Al-Quran itu adalah sebagai iman adalah kita bahas tadi sebagai petunjuk hidup, mengajarkan nilai-nilai dasar Al-Quran, selanjutnya mengatur ibadah dan muamalah, betul sekali menjadi mengoreksi tadi kan, mengoreksi atas kesalahan yang dilakukan orang gitu, orang lain kan. Jadi harus ada dasarnya itu menjadi Al-Quran ini untuk menjadi atau dasar dalil utama kita bertolak belakang untuk menetapkan suatu dalil hukum. Selanjutnya adalah pencatatan dan kodifikasi. Pertama itu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran masih berupa hafalan ya Ananda, baru pada khalifah selanjutnya baru mulai untuk ditulis. Karena dikhawatirkan Al-Quran ini hilang karena terjadi peperangan Yamamah yang menyebabkan banyak para hafiz ini meninggal, sehingga dikhawatirkan oleh Abu Bakar akan Al-Quran ini hilang dari peradaban. Selanjutnya tujuan utamanya adalah menjaga keaslian Al-Quran ini. Tujuan pencatatan dan kodifikasi yang dilakukan oleh para khalifah ini, para khalifah Islam kita ini, Al-Quran ini dikodifikasikan karena tujuan utamanya adalah menjaga keaslian agar Al-Quran ini daripada zaman Nabi pada saat sampai zaman sekarang agar sama itu ada terjaga kesuciannya, tidak diubah-ubah atau tidak dicemari. Jadi itu ya Ananda. Jadi Ananda, ibu berpesan ya kepada Ananda sekalian, sebegitu penting kita memahami, atau kita setelah belajar tadi mungkin kita baru ngeh gitu kan, kebenaran Al-Quran, penurunan Al-Quran ini memang sangat luar biasa. Mungkin ibu tidak menjelaskan secara mendetail tadi kan, tapi kita dari atasnya kita ambil sedikit tapi kita bisa paham karena kita tadi berdiskusi, tanya jawab juga, presentasi juga kan, jadi kita dapat lebih paham atau lebih memahami kan tadi. Jadi sebegitu penting kita belajar ini karena kita agar kita nanti tidak dibodoh-bodohi orang, dibilang nanti kita tidak benar, kita percaya saja. Tapi kalau kita sudah belajar, kita tahu asal usul kita itu dari mana, penurunannya bagaimana, jadi kita bisa menjawab apa yang kata orang yang sebenarnya itu tidak benar, tapi orang itu bertindak seakan-akan itu suatu kebenaran. Jadi kita dapat menarik hikmah bahwa yang kita pelajari saat ini itu sangat penting karena kita itu harus memiliki pengetahuan yang utuh gitu teman-teman sekalian mengenai keautentikan Al-Quran ini. Jadi ibu berharap kepada anak-anak sekalian untuk juga rajin membaca, rajin untuk mencari di internet, searching di Google dimanapun nanti atau platform manapun untuk lebih memahami dari materi kita pada sekarang ini. Bukan berhenti pada pembelajaran ini saja, tapi anak-anak nanti di luar ini jadi makin penasaran lagi gitu kan, makin boga-boga semangatnya untuk lebih belajar atau lebih memahami. Mungkin sekian dari ibu. Ibu minta maaf kalau misalnya sekiranya ada perkataan ibu yang kurang tepat atau menyinggung anak-anak, ibu mohon maaf. Mungkin sekian, atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton teman-teman.